I know you because I love you. Feeling dianggap males mikir, terus kemudian kita judgement bahwa dia nggak bisa pinter. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, yuk kita banyak beristighfar kalau memang penjelasan kita itu belum sesuai dengan konsep Stephen yang sesungguhnya. Bahkan pada akhirnya cenderung menyesatkan orang, merasa jadi makin sebel dengan personality genetiknya setelah tes Stephen karena dia dijudgement dengan hal-hal yang negatif saja. Yuk pahami bahwa sesungguhnya Allah berikan mesin kecerdasan, Allah berikan personality genetik yang kita mudah dapatnya dari hasil tes Stephen itu. Ternyata itu bentuknya potensi, dia bisa bergerak positif, bisa bergerak negatif. Seorang feeling yang dia tersentuh hatinya, dia memiliki motivasi akan cinta terhadap Tuhannya, terhadap keluarganya, dia dididik dengan penuh kasih sayang dari keluarganya, ya tentu saja dia insya Allah akan muncul kecerdasan positifnya. Itu bentuknya dia cinta, suka. Kalau dengan belajar kemudian dia merasa bisa membantu banyak orang, maka dia jadi akan suka banget belajar. Jadi kalau ada orang feeling kok suka buku, suka belajar, terus kemudian kita bilang, duh jangan-jangan bukan feeling, salah hasil tesnya tuh. Hello teman-teman, mudah-mudahan itu tidak tergolong orang-orang yang masih dangkal ilmunya ya. Yuk perdalam lagi ilmunya. Konsep Stephen memang menggunakan salah satu teori Stephen adalah teori diagonal, ya, teori superior dan inferior. Dalam konsep Stephen dikatakan 100% feeling maka 20% thinkingnya. Dan ini yang terkadang disalahgunakan dalam menjelaskan seolah-olah seorang feeling itu nggak bisa mikir, males mikir. Well, kalau bawaan males, semua orang juga ada malesnya. Dan memang pada tipe feeling kalau mau dibawa potensi dasarnya maunya santai. Sementara berpikir itu memang membutuhkan effort. Tapi kita juga jangan lupa bahwa teori genetik plus lingkungan yang 80% menjadikan diri kita, maka artinya genetika kita itu bisa diolah, bisa diasah. Kalau seorang feeling muncul rasa cintanya kepada Allah, Uma Augustiana Dewi, Masya Allah, kurang apa belajarnya? Missy Day lihat sendiri, tahu sendiri betapa beliau itu dari waktu ke waktu dipakai untuk belajar dan mengajar. Oh, Masya Allah ya, hari ini kita di pesantren Tahfiz Maskan Hafal. Saya dari tadi mesti dijelasin tuh selalu ngeliatin teman-teman benar nggak ya, memastikan bahwa posisi mereka di kepengurusan itu betul. Dan sebagian alhamdulillah, sebagian sudah tepat alhamdulillah. Ya, feeling beliaunya intuiting, Ustazah Ayunya thinking. Jadi kita saling mewarnai, iya, saling menguatkan, saling mendukung, saling menguatkan. Amin, amin insyaallah. Makasih ya Miss Hiday, anak-anak seneng banget. Sebenarnya udah tahu Stephen udah lama sih, dan itu juga dipakai buat anak-anak juga kan, untuk mengarahkan anak-anak. Dan sekarang tuh udah diarahkan. Nah sekarang giliran seluruh pengurus pesantren seperti itu. Insyaallah. Thank you, I know you because I love you. Nah orang yang seperti itu kan biasanya energinya udah habis ya, dan kalau kemudian menghadapi anak-anaknya bisa jadi gampang marahnya. Ini yang bikin Missy Day terpesona tuh, kok bisa ya beliau itu ini tidak faking, karena Missy Day melihat berkali-kali, artinya sudah terjadi traits yang berulang. Tes yang berulang artinya apa? Jadi sebuah karakter, Masya Allah, jadi sebuah personality. Kok luar biasa ya, masih aja ada kesabaran dengan segitu banyak kegiatannya. Ya Allah, Dek. Ya gitu. Selalu. Kenceng mana lah bisik-bisik. Dan ternyata ini kembali kepada fitrah dasarnya seorang feeling yang dekat dengan banyak orang, yang dia punya banyak orang yang mencintainya, maka itu akan menjadi energi buat dia untuk dia berbagi. Mengizinkan Fatih melanjutkan studi di Maskan. Uma menjadi inspirator Yus waktu pertama kali ketemu Uma di Semarang, waktu Uma Safari dakwah. Sudah Tahfizul Quran Yayasan Maskan Hufaz yang kelima, takbir. Saya bahagia dan senang sekali teman-teman tahu seluruh pengurus Maskan Hufaz itu adalah para murid-murid atau santri-santri Maskan Hufaz sudah selesai hafalan, kemudian sebagian dari mereka ada jadi guru,
pengajar mengaji. Sebagian dari mereka terlibat kepada divisi-divisi untuk mengembangkan yayasan. Saya paling nggak bisa nahan air mata itu ketika membacakan ikrar. Ini dia ikrar yang saya bacakan. Namutu wa nahya ma'al Qur'an. Natahalla bi akhlaqil Qur'an. ونجتهد أن نكون من حملة القرآن kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saksikanlah kami para santri dan santriwati Maskanul Huffaz mati dan hidup kami bersama Al-Quran. Kami menghiasi diri kami dengan akhlak Al-Quran. Dan kami bersungguh-sungguh untuk menjadi penjaga Al-Quran. Apalagi kalau dia dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran, maka energinya luar biasa untuk dia terus belajar, terus bertumbuh, dan akhirnya bisa bermanfaat lebih banyak karena energinya nggak ada habis-habisnya. Kemudian ciri berikutnya, seorang feeling dikatakan sebagai orang yang baperan, orang yang bisa jadi dia pendendam, bisa jadi dia orang yang negatif secara perasaan, yaitu kalau kondisinya dia terluka, dia banyak kekecewaan di sana sininya, dan dia tidak dekat pada Allah sehingga kemudian dia menyerah dengan itu semuanya. Tapi kalau seorang feeling kemudian dia menemukan arti cinta yang sesungguhnya kepada Allah, mendapatkan cinta dari keluarganya, Masya Allah, justru kemampuan terbaiknya dalam hal komunikasi ya itu luar biasa. Bahkan menjadi sebuah kebutuhannya untuk dia berdakwah, untuk dia memberikan kata-katanya yang berkualitas kepada banyak orang. Feeling positif berikutnya adalah leadershipnya luar biasa. Seorang Uma Okistiana Dewi terlihat sekali betapa leadershipnya mengelola ratusan santri, ribuan orang jamaahnya, Masya Allah. Dimulai dari mana? Kebijaksanaan itu dimulai dari kebijaksinian. Artinya apa? Musti bijaksini, artinya apa? Mengelola dirinya sendiri. Dia tahu persis perasaannya seperti apa. Emotional intelligence-nya tinggi. Ya, jadi dia mengerti perasaannya, dia mampu mengelola perasaannya, lalu dia mengerti orang lain sehingga dia bisa berempati, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah hubungan kerjasama, hubungan dengan manusia yang itu saling mendukung dan saling membangun. Kita ini tidak ada yang menyangka ketika kita diberikan ujian-ujian tertentu. Betul. Semua seperti tiba-tiba, kadang-kadang ini mimpi atau nyata, seperti itu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itulah takdir yang Allah berikan kepada diri kita, yang mana kita harus menerima takdir tersebut. Betul. Ini dia leadership yang hebat dari seorang feeling. Katanya orang feeling santai, ada nggak sih orang feeling yang rajin gitu? Masya Allah, terlihat betul ini pada satu sosok feeling cerdas ini, betapa kegiatannya nggak ada henti-hentinya. Terus apakah dia sensing? Tidak, bahwa memang betul 5 belahan otaknya itu artinya sudah menjalar. Ini bukti bahwa betul single intelligence ketika masuk dari tipe feelingnya, maka dia akan menjalar kepada belahan otak lainnya. Energinya nggak habis-habis. Pola kerja logika otaknya untuk berpikir akan terus, kreativitinya akan terus jalan, suka menolong instingnya juga akan terus muncul, karena dimulai dari sumber mesin kecerdasan sebagai pintu masuk dari cara dia berpikirnya. Ya, ciri berikutnya dari seorang feeling adalah ngangenin, dimana kalau ada dia itu suasana jadi menyenangkan, dan kalau nggak ada dia, aduh rindu gitu ya. Ini dia chemistry cintanya.
Maka teman-teman perhatikan diri kita atau keluarga yang punya anggota keluarga feeling, kira-kira udah ngangenin belum? Kehadiran kita udah ditunggu sama orang belum? Kehadiran kita itu sudah memberikan energi buat orang lain atau belum? Kalau belum, ya berarti cerdaskan, istighfar, healing, mungkin masih banyak luka-luka hatinya. Insya Allah dengan demikian teman-teman bisa bertumbuh menjadi feeling yang hebat, mengoptimasi kecerdasan yang Allah berikan sehingga bisa bermanfaat karena bentuk kesyukuran kita, bermanfaat dunia akhirat. I'malu ala makanatikum, berbuatlah sesuai kemampuan terbaikmu. Allah katakan kalau ada kamu nggak suka kepada perilakunya, maka diminta untuk sabar. Betul. Karena bisa saja Allah jadikan ada kebaikan-kebaikan lain yang banyak Betul. ada pada dirinya, seperti itu. Halo sahabat Uma, jadi kita hari ini lagi baca-baca buku Stephen I Know You Couple. Kita mau cari inspirasi untuk program catatan Uma ya. Buku ini bermanfaat banget ya Uma untuk program catatan Uma yang tayang tiap hari di YouTube Okistina Dewi tiap pukul 4 sore. Ya. Ini kita bisa memahami karakter pasangan, mencari pasangan yang baik, jodoh yang baik di Stephen I Know You Couple. Dan apalagi Uma yang bermanfaat? Insya Allah dengan teman-teman baca buku ini, teman-teman semakin mengenali karakter dari suami dan juga anak-anak dan juga anggota keluarga kita, dan insya Allah mudah-mudahan membawa keluarga kita menuju keluarga kita yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Jangan lupa untuk memiliki buku Stephen I Know You Couple dan Stephen I Know You Parenting. I know you because I love you.